Selamat pagi. Sudah Jangan lupa Pagi, di-request, Pak, ya. selamat pagi. ya, saya awali dengan ya, Om Swastiastu. Om Assalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam rahayu bagi kita semua. Di pagi yang cerah ini kita akan mulai belajar yang namanya uh, comparison clause. Nah, jadi apa itu comparison clause? Sebenarnya, ya, ya, baik. Nah, jadi begini, adik-adik mahasiswa, ketika kita bicara dengan comparison clause itu, berarti kita bicara perbandingan. Nah, jadi ketika kita membandingkan benda satu dengan benda yang lain, itu kita harus menggunakan yang namanya comparison clause. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan klausa komparasi atau klausa perbandingan. Tentu dalam bahasa Inggris ya, tentu kita tidak boleh istilahnya itu seenaknya kita, karena sudah ada aturan. Nah, contohnya begini, ya kita misalkan kita bicara mengenai, oh saya ingin sesuatu yang besar, oh itu yang besar itu adalah kata sifat yang murni. Ya ada kemudian, oh lebih. Nah jadi konsep dari kata comparison itu adalah kata lebih. Nah terus itu dia dikategorikan sebagai komparatif. Kemudian, oh saya ingin yang paling besar. Oh nanti ada big yang besar, bigger lebih besar, biggest yang terbesar atau paling besar. Begitu juga nanti beautiful. Oh kamu kelihatan lebih cantik. You look beautiful. Kamu kelihatan lebih cantik. Nah itu harus menggunakan yang namanya komparatif. More beautiful. Ada namanya, oh kamu adalah wanita yang paling cantik di kelas. You are the most beautiful. Tadi ada kata the most. Nah ini oke, kita diskusikan untuk berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, adik-adik semua, jadi saya ambil 3 contoh. Ini ada sepeda, ada mobil, ada kereta api. Jadi apa yang ada di benak kita ini? Oh, ini adalah transportasi. Nah, jadi tidak sampai di sana. Jenis transportasi tidak sampai di sana. Ya, jadi ada yang namanya kecepatan. Oh, kecepatan berarti kalau kecepatan itu ada 2. Bisa kita pakai lambatnya atau bisa kita bicara dengan cepatnya. Nah, baik adik-adik, kita akan gunakan yang namanya lambatnya itu. Ya, kita anggap slow dulu ya. Kita membandingkan kalimat seperti ini. A cycle is slower than a car. Jadi sepeda lebih lambat daripada mobil. Nah, terus bagaimana kalau kalimat 2? A car is slower than a train. Jadi, mobil itu lebih lambat daripada kereta api. Nah, ketika kita menggunakan bagaimana kalimat yang namanya superlatif, a cycle is the lowest of those kinds of transportation. Jadi sepeda paling lambat ya di antara jenis-jenis transportasi itu. Nah, gitu kan? Paham kan adik-adik mahasiswa, paham apa yang saya maksud? Paham tadi? Saya Paham, bisa Pak. paham? Ya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi berikutnya ada kata fast, ada cepat. A car is faster than a cycle. Jadi sebuah mobil ya lebih cepat daripada sebuah sepeda. A train is faster than a car. Jadi kereta api lebih cepat daripada mobil. Nah, kemudian di tingkat superlatif, ya, di tingkat superlatif, kita akan melihat, oh, kereta api paling cepat di antara jenis-jenis sepeda motor, jenis-jenis transportasi itu. Nah, tentu adik-adik bingung loh, kapan bisa tambah ER, kok bisa tambah MOS. Nah, nih berikutnya, slide berikutnya, adik akan paham betul ya. Nah, ini kan ada
ada positif. Sekali lagi, apa yang kita sebut dengan positif? Positif itu adalah kata sifat dasar. Oh, misalkan kaya. Oh, itu dasar. Karena selama dia tidak mengalami yang namanya proses morfologi. Nah, ini tentu ada komparatif. Nah, dan ada superlatif. Ini ingat konsepnya adik-adik semua. Ketika kita mengatakan kata lebih, berarti dia tataran di komparatif. Ketika kita bicara dengan di apa namanya di kata paling, dia ada di tataran superlatif gitu. Kan gampang dik ya. Nah, makanya adik-adik semua jangan lagi ngapalin belajar bahasa Inggris adik-adik ya, tapi belajar secara konsep. Selama adik-adik mau lihat ada kata lebih, ada kata paling, oh berarti dia masuk di comparison. Comparison itu ada 3, ada positifnya, ada komparatifnya, ada superlatif, begitu loh. Nah, terus konsepnya saya kasih konsep adik-adik. Kapan menggunakan ER, kapan menggunakan EST. Sekali lagi, ketika dia ada satu sukata, misalkan small, itu ada dengan jari adik-adik semua. Small, big, Oh. deep, thin, fast, slow. Kan satu-satu kan? Nah, ketika menemukan satu subkata itu, ya sudah di comparative tambah ER, di superlatif tambah EST. EST, gitu loh. Ya, saya lanjut ya adik ya. Nanti kalau adik masih bingung, kita bisa diskusi yang lebih alot lagi ya adik-adik ya. Baik, Pak. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. This is not a big room. Ini kan kamar yang tidak besar. Saya butuh kamar yang lebih besar untuk kelas bahasa Inggris saya. I need a bigger room for my English class. Nah, itu ada kata bigger. Oh, berarti bigger room berarti kamar yang lebih besar. Begitu caranya, adik-adik. Yang berikutnya, fast itu fast. Itu artinya cepat. I use train because the train is faster than the bus. Jadi saya butuh atau saya menggunakan train aja lah karena karena train itu kereta api itu lebih cepat daripada bis begitu. Nah, ini berikutnya ada old. Ingat semua satu adik-adik ya. Old. I'm 20 years old. I'm 20 years old now. Nah, you are 20 sebentar ya, ini tidak kelihatan di sini. Ya. I'm 20 years old now. You are 23 years old. So, you are older than I am. Itu tentu kan ada older, ada lebih tua. She is 30 cm taller. Dia lebih tinggi, ingat. Ada taller, lebih tinggi 30 cm daripada my daughter, daripada anak saya. Nah, short ini ada singkat atau pendek. We take shorter course for this month. Jadi kami mengambil kursus yang lebih pendek. Nah, gitu ya. Sama seperti cheap. Nah, jadi can you give me cheaper price? Cheaper itu artinya lebih murah. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, saya yakin Anda pasti bisa karena saya sudah kasih konsep. Ini juga. Nah, nih. Tadi konsep satu sukata. Sekarang kalau dia bagaimana kalau lebih dari satu sukata? Nah, seperti handsome, 2. Clever, 2. Terus experience, 3 loh. Careful, 2. Luxurious, 4. Interesting, 4. Powerful, 3. Ketika adik-adik menemukan kata sifat untuk membandingkan itu, nanti adik-adik harus menambah kata more di depan kata itu. Sehingga menjadi handsome, more handsome. Nah, misalkan saya tunjuk misalkan ini. Oh, Julie Naldi, you look so more handsome today. Oh, kata more di sana gitu deh. Oh, thank you, Mister. Iya, itu contoh ya. Memang kenyataannya begitu. Adik Julie Naldi ya. Oke. Jadi seperti itu konsepnya. Ya. You will get more experience. Oh, kata lebih dari more experience. Jadi pengalaman lebih. Oke. Saya pikir itu konsepnya ya. Berikutnya, nah ini sudah saya kasih contoh. Nih, you look more handsome with that cloud. Kamu kelihatan lebih ganteng dengan baju itu, gitu loh. Yeah, she becomes more clever after she studied in higher education. Nah, ini ada 2.
Ada kata more dan ada kata er. Higher itu satu, lebih tinggi, berarti pendidikan lebih tinggi. Sedangkan clever itu kan dua. Clever, oh berarti wajar pakai more clever. Nah ini dia. Today you looks, today she looks more beautiful. Beautiful 4. Jangan sampai bingung adik-adik. Ya, than previous time. Butter Mountain is the most interesting for us. Interesting 4. More gitu ya. Luxurious. Luxurious 4. More luxurious dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini saya lanjut lagi. Nah, ini tentu jangan bingung adik-adik ya. Nanti kalau ada 2 atau lebih, kalau yang berakhiran yes, ya tadi kan sudah kasih konsep bahwa kalau kata lebih dari 1 ditambah dengan more. Tetapi khusus yang berakhiran y, dia menjadi seperti konsep satu sukata, seperti trendy menjadi trendier. Jangan more trendy. Ya, karena saya melihat adik-adik seperti ini. Banyak orang yang tidak pahami konsep Y-nya nih. Oh, pasal lebih dari 1 kata dia tambah more gitu. Jadi saya melihat itu banyak more trendy, more early, more busy dan sebagainya. Padahal khusus yang berakhiran Y, ya, dia mengikuti aturan yang namanya satu sukata itu. Begitulah adik ya. Paham adik-adik semuanya? Sampai di sini paham? Paham. Ya, terima kasih. Nah, ya, mudah-mudahan adik-adik tidak ngantuk ya. Oke, nah ini begini adik-adik semua. Kalau sudah ada yang namanya aturan, pasti ada yang melanggar aturan, begitu adik-adik. Ya, sekali lagi, kalau ada yang sesuai dengan aturan tadi, more, er atau est dan sebagainya, pasti ada yang melanggar aturan. Melanggar aturan itulah yang kita sebut dengan irregular gitu deh. Jadi kita nggak kata guder nggak bisa. Kita harus kita gunakan saja seperti itu karena ini perkecualian. Nah, itulah yang kita sebut irregular. Good menjadi better. Yes, gitu lah adik-adik ya. Oke, I feel better today. Ya, do your best. Nah, lakukan yang terbaik. After I consume this food, I get worse. Dia menjadi bad jadi worse ya gitu. Ya, many ya, much itu sekali lagi itu artinya banyak. Much itu tidak bisa dihitung, many itu bisa dihitung. Baik benda bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung. Ketika Anda mengatakan, oh saya akan lebih banyak pengetahuan, pengetahuan itu dianggap tidak bisa dihitung. I will get more knowledge, more experience. Nah, ya, I have more friends. Saya punya lebih banyak teman. Teman itu bisa dihitung sehingga many itu menjadi more dia, begitu ya. Nah, ini khusus far itu bisa pilih salah satu adik-adik yang mana saja boleh, father atau feather atau ya, atau di sini father, partis ya. Nah, ini partis ini salah ketik saya, partis sini dan furthest. Nah, kemudian ada little itu artinya sedikit yang tidak bisa dihitung. Misalkan, it is 25. My money is less. It is 25. Ini sudah tanggal 25 loh. Uang saya lebih sedikit. Tadi kan little jadi less. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Nah, ini saya kasih konsep lagi satu deh, adik-adik. Jadi ketika kita membuat kata ada yang konsepnya ada S, positif S. Ingat, positif itu adalah kata sifat yang sudah ada di kamus. Itu yang sudah ada di kamus, misalkan begini, S positif S, misalkan good. As good as, nanti ada S positif S dalam bahasa Indonesia akan menjadi se. Begitu adik-adik. Jangan bingung-bingung memahami itu ya. Ketika Anda mengatakan begini, oh saya se, berarti dengan S positif S. Contohnya begini. Do your work as good as you can and submit as soon as possible. Lakukan pekerjaan Anda sebaik yang kamu bisa. Ya, yang kamu bisa dan kumpulkan as soon as possible, secepat mungkin, begitu artinya deh. Ya, jadi konsepnya begitu, S positif S. Makanya adik-adik jangan lagi ngapain nih, yang penting konsepnya tahu, apapun kalimatnya nggak masalah gitu. Nah contoh berikutnya adik-adik, I would like to finish my work as complete as possible. Ya, jadi saya akan mengerjakan tugas saya sekomplit mungkin.
Ini saya ambil lagunya. Siapa namanya? Salah satu penyanyi yang Shania Twain ya. As long as I live, I will love you for your happiness. Begitu adik-adik. Jadi as long as artinya apa? Tambah, Selama Pak, tambah. begitu artinya. Ya, jadi jangan, makanya adik-adik kalau sudah paham ini nggak masalah bahasa Inggris itu, entah itu banyak teksnya, lagu-lagu, no problem ya. Itulah untungnya belajar bahasa Inggris adik-adik sesuai dengan konsep. Jangan adik-adik jangan lagi percaya dengan Google 100% ya. Cukup hanya cari kata saja. Nah, ini as far as I concerned, there is not much regulation in our. Sepanjang saya tahu itunya. Far itu kan panjang. Oke, berikutnya adik-adik. Ini ada get, become, comparative. Nah, ini artinya begini adik-adik. Si gets more itu artinya semakin. Ya, get ingat. Komparatif itu harus tahu. ER atau more itu komparatif. Oh, si get more tired. Oh, dalam bahasa Indonesia itu artinya semakin. She gets more tired. Oh, dia semakin lelah. After she did her work till the night. Dia semakin lelah setelah mengerjakan pekerjaannya sampai larut malam. You get more clever after you follow the short course. Anda semakin, gitu artinya adik-adik ya. Nah, terus ada sekarang konsep berikutnya. Ingat komparatif, ada the komparatif, tetapi dia secara struktur atau secara kalimat dia akan berbeda. The komparatif itu sama seperti kata yang di atas, artinya semakin. Namun posisi kalimat berbeda. Dia harus di depan. Artinya semakin. The more you do, semakin banyak kamu lakukan. The more result you get, semakin banyak Anda lakukan, semakin banyak Anda mendapatkan hasil. Gitu. The sooner you submit, semakin cepat Anda kumpulkan. The sooner you get free, semakin cepat Anda bebas. Begitu adik-adik ya. Paham sampai di sana adik-adik? Sebelum saya lanjut ke berikutnya adik. Paham, Mister. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Nah, di sini ada penguatan ya, mengingat apa yang kita diskusikan tadi adik-adik ya. I'm happy now. Oh, saya senang. Because my work is better, karena pekerjaan nilai saya semakin nilai saya lebih baik daripada yang saya harapkan. My spirit gets better. Jadi nih apa namanya, semangat saya semakin baik. Itu artinya I would like to keep my spirit. Saya ingin mempertahankan semangat saya as hard as I can. Sekuat yang saya bisa. Gitu artinya adik-adik ya. Jadi ingat konsepnya lagi. I'm English lecturer at Bali Dipa University. I must improve to get better result. Jadi saya dosen di Bali Dipa. Saya harus meningkatkan semangat saya untuk semakin baik hasilnya gitu artinya. Get better ya. Terus ada I also make more analytical work to achieve better career. Jadi saya ingin mencapai ini karir yang lebih baik gitu, better ya. The more seriously, semakin serius saya lakukan, semakin besar kesempatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ingat konsepnya better. Terus Bali is the most popular in tourism Indonesia. Nah, dia kata popular 3 ditambah dengan most gitu loh. Bali paling terkenal di pariwisata di Indonesia. The number of guests visiting gets higher. Jadi jumlahnya itu semakin tinggi begitu loh. Gets higher, semakin tinggi. To manage the phenomenon, untuk menangani hal itu, orang-orang Bali belajar bahasa Inggris lebih serius atau lebih keras. Because most tourists, ini dia ini. Tadi kan more, jadi most, kebanyakan turis datang ke Bali menggunakan bahasa Inggris. That is the bigger challenge. Itu adalah tantangan lebih besar, tetapi hasilnya lebih besar. Begitu adik-adik ya, itu penguatannya. Nah ini adik-adik nanti ya kita diskusikan bersama adik-adik. Ini penggunaan tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana konsep-konsep itu. Ya, silakan diskusikan bersama-sama adik-adik. Ya, saya tutup dulu gininya, slide Bapak. Ya,
Jadi adik-adik bisa diskusikan bersama teman. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, ya baik. Eh, Adik-adik, jika ada pertanyaan, ya Bapak sangat senang sekali kita bisa berdiskusi hari ini. Ya, karena kita menyadari bahwa bahasa Inggris sangat penting. Jangan sampai bahasa Inggris kita itu seenaknya kita. Gitu. Kalau intinya begini aja, ya. Ketika kita sudah belajar bisa bahasa Inggris, kita banyak hal yang kita pahami. Ya, oke, silakan ada pertanyaan. Nanti saya absen ya. Nanti Bapak Ya, absen Pak. ya. Kenapa? Mohon Kenapa maaf, Bapak absen? Pak Ketut. Ya, Waktunya silakan. sudah habis, Pak. Oke, baik. Ada kalimat closing? Tidak ada? Baik. Cukup. Ya. Terima kasih. Eh, Apa yang Bapak sampaikan tadi pada adik-adik semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai adik-adik menggunakan bahasa Inggris tanpa memahami koridor-koridor. Ya. Jadi gitulah closing saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Terima kasih, Ketut. Pak Ketut, luar Silakan, Pak Wayan. biasa. Luar biasa, Pak Ketut. Semangatnya yang penting. Jadi, Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. tapi saya lihat di RPS-nya itu kan eh, bahwa mahasiswa diharapkan Betul. mampu menggunakan kalimat-kalimat perbandingan, gitu ya. Jadi mahasiswa bukan dosen loh. Ya. Jadi sebenarnya makna pembelajaran yang mengajar yang modern itu adalah pembelajaran. Jadi yang belajar itu mahasiswanya, itu satu poin. Sehingga kalau bisa menggunakan aplikasi, saya lihat ada lima hal pertanyaan pemicu yang mungkin bisa langsung mahasiswanya dikerjakan di awal. Nah, kemudian setelah itu diulas di mana kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga konsepnya tertanam dan dia sudah melakukan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih baik dia melakukan sesuatu menggunakan itu perbandingan misalnya yang pemicu pertama itu adalah terkait dengan kata-kata pendek yang eh, baik itu komparatif maupun superlatifnya itu nanti konsepnya muncul setelah dia mengerjakan gitu. Itu jauh jadi induktif sifatnya ya. Begitu juga nanti di yang kedua yang kalimatnya lebih dari kata satu apa namanya satu kata ya itu setelah dia ngerjakan analisis kesalahannya konsepnya kasihkan. Nah, nanti terakhir baru secara keseluruhan. Itu saya kira karena capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menggunakan. Nah, jadi nanti dia bisa menggunakan kalimat-kalimat itu. Saya kira udah bagus kalau dari sisi konsep saya termasuk belajar tadi dari Pak Ketut mengenai saya paham, terus terang saya paham mengenai berbagai perbedaan ada yang irregular dan regular form ya. Itu yang justru yang membedakan. Ada yang harus dihafal memang kan begitu. Ya. Nah, kalau di Bali Dwipa ada LMS, Pak? Pembelajaran melalui LMS-nya atau melalui Belum. e-learning? Oh, belum ada. Ya. Ini kita masih belajar apa namanya pakai apa namanya tatap muka, gabungan Pak tatap muka dan kelas Hybrid. jarak jauh. Oh ya, Blended learning ya. itu kan ada 4 ruang belajar kita itu. Ruang belajar itu yang tatap muka atau tatap maya. Oh gitu. Gabungan Ya, gabungan Pak Yan. gabungan. Hybrid namanya. Tentu Hybrid ya betul. satu lagi ada ruang belajar asinkronus. Nah, itu Hmm. bahan-bahannya semua RPS, bahan-bahannya semua slide-slide, termasuk rekaman mengajar kita ada di LMS. Jadi mereka bisa itu namanya ruang belajar mandiri. Nah, satu lagi ruang belajar kolaboratif. Mereka bisa membuat grup untuk diskusi di antara mereka atau gunakan Google Classroom juga bisa. Nah, itu jadi mereka bisa dalam empat ruang belajar itu. Nah, jadi ketika dia sudah lihat di LMS bahan-bahan Bapak termasuk misalnya atau kalau Bapak rekam tadi
mengenai pembelajaran Bapak bagus sekali tuh. Direkam, nanti disematkan di LMS ya, e-learning-nya. Oh Jadi gitu, mereka siap. mereka sudah mandiri belajarnya itu. Nah, ketika di kelas tinggal latihan, tinggal mengkonfirmasi dia mencapai itu tidak. Apa yang kalau enggak ya di situ kita jelaskan lagi di ruang ruang kelas gitu. Saya kira itu Pak bagus sekali. Jadi tinggal menggunakan ruang-ruang belajar yang ada Ya, untuk terima kasih Pak Dr. Wayan. mendukung Terima pembelajaran. kasih. Oke, sama-sama. Lanjut. Ya, terima kasih